Kita sudah berhasil membuat aplikasi IoT kita. Di sini di sebelah kiri adalah sebuah simulasi di sini agar bisa ditampilkan secara mudah. Dan di simulasi ini kita memasang sebuah LED RGB di mana LED RGB ini digunakan untuk menampilkan status terhubung ke WiFi dan terhubung ke servernya. Jadi pada saat belum terhubung ke WiFi, dia akan berwarna merah. Dan pada saat sudah terhubung ke WiFi, dia akan berwarna hijau, seperti ini. Nantinya saat berhasil terhubung ke server, maka dia akan berwarna biru. Dan servernya kita menggunakan server private, sehingga hanya kita saja yang tahu, dan hanya kita saja yang bisa menggunakan server ini. Dan di server ini kita menggunakan token, di mana tokennya ini tentu saja ada secret tokennya, username dan password, seperti itu. Oke, kemudian di sistem login atau sistem IoT kita, di web app-nya, kita sudah membuat sistem login, di mana sistem login ini tentu saja sudah ada hak aksesnya. Jadi, setiap user punya hak akses masing-masing. Dan jika kita masukkan username di sini, katakanlah saya menggunakan username bunga, passwordnya 123, ini adalah username yang benar dan password yang benar ya, sesuai dengan data yang ada di database. Data yang ada di database ini, passwordnya dienkripsi. Di sini kita sudah pelajari juga mengenai cara enkripsi data. Seperti itu. Dan di sini kita sudah membuat sebuah dashboard. Kita tahu perangkat mana yang sedang online dan perangkat mana yang sedang offline. Tidak hanya satu perangkat saja. Kemudian, di sini sudah ada tampilan widget-widget yang kita buat sendiri secara custom. Tentu saja nanti bisa dibuat widget-widget yang lainnya. Untuk suhu, ini secara real time didapatkan dari nilai DHT-nya. Kita katakanlah naikkan suhunya menjadi 22,5, seperti itu, maka secara real time dia akan melakukan update ke aplikasi dashboard kita. Mungkin akan ada delay karena speed simulation ini tidak 100% ya, namun jika menggunakan real device-nya tidak akan ada delay. Kemudian kita coba ubah kelembabannya, diturunkan menjadi 59, dan di kelembaban ini akan secara real time menampilkan nilai 59 sesuai dengan nilai kelembaban yang dibaca oleh DHT-nya. Seperti itu. Kemudian di sana juga kita melakukan monitoring posisi potentiometer, dan tentu saja sensor apapun itu bisa kita gunakan di sini dan bisa kita tampilkan di dashboard custom kita. Oke, nilai potentiometer sudah bisa. Kemudian untuk mengatur posisi servo, kita menggunakan slider seperti ini. Kita atur ke posisi 78. Dan tentu saja saat kita refresh, dia akan kembali lagi posisinya seperti semula. Kita akan atur lagi ke posisi 19 misalnya. Kita tunggu sampai terhubung dulu. Oke, terhubung dan nanti servo akan ke posisi 19. Kita atur ke posisi 180 derajat. Maka posisi servo akan ke 180 derajat. Kita atur ke posisi 0, posisi servo akan ke 0. Jadi seperti itu kita sudah bisa melakukan kontrol dan monitoring. Termasuk untuk melakukan kontrol lampunya, nyala dan mati. Lampu yang akan kita gunakan di sini adalah LED, dan tentu saja bisa diganti dengan relay di sini, bukan hanya LED. Dan kita tunggu dulu sampai terhubung ke brokernya, atau lebih tepatnya terhubung ke server. Oke, seperti itu. Posisi servo langsung mengikuti posisi terakhir. Kemudian kita akan menyalakan lampunya. Kita klik di tombol nyala, tunggu sampai terhubung ke server karena di sini menggunakan simulator untuk demonya ya. Jadi akan sangat bergantung pada simulator. Oke, lampunya menyala, kita matikan lampunya. Dan di sini lampunya mati. Kita menggunakan protokol MQTT, di mana protokol MQTT ini adalah protokol yang memang digunakan di industri. Jadi bukan asal connect, bukan asal bisa monitoring, bukan asal bisa controlling. Tetapi kita menggunakan standar-standar yang memang digunakan di dunia kerja. Seperti itu. Dan ketika kita lakukan offline, nantinya di bagian serial number ini, dia akan kembali offline bergantung pada ISP mana yang dimatikan atau kita putuskan hubungan ke internetnya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu ISP tersebut sedang online atau sedang offline. Atau lebih tepatnya, perangkat IoT tersebut sedang online atau sedang offline. Dan data sensornya juga bisa kita pantau di sini. Jadi semua data sensor akan masuk ke sini ke dalam database, di mana database di sini ada tabel data. Sekaligus kita juga bisa memantau data aktuatornya. Semua data aktuator historinya
akan disimpan di sini, kemudian daftar perangkatnya juga, sehingga tidak sembarangan perangkat IoT bisa menggunakan sistem kita. Hanya perangkat IoT yang kita daftarkan saja ke sistem kita yang bisa digunakan. Seperti itu. Dan kita juga sudah menggunakan atau membuat berbagai macam fiturnya. Satu lagi ada fitur untuk pengguna, tapi karena di sini kita menggunakan usernya Bunga, yaitu user biasa, bukan admin, maka kita akan logout terlebih dahulu. Kita akan login ke user admin. Dan di sini sudah ada menu pengguna untuk user admin. Tentu saja, kita login kemanapun, tampilan dashboardnya akan sama saat berhasil terhubung ke server. Seperti itu. Dia akan langsung update sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi, real time. Kita masuk ke menu pengguna. Di sini kita sudah bisa membuat pengguna baru dan mengedit pengguna. Tentu saja, kita juga bisa melakukan enkripsi data password dari penggunanya. Seperti itu. Dan silakan teman-teman selamat belajar. Kita akan masuk ke pembelajaran kita selanjutnya.